Rekap alur cerita Do Revenge. Drea adalah siswi populer, ambisius, pintar, namun agak jahat, seperti anak-anak yang suka membuli. Ia bersekolah di sebuah sekolah unggulan bernama Rose Hill dengan bantuan beasiswa. Ambisinya adalah masuk Universitas Yale dan mengambil jurusan hukum di Harvard. Drea sendiri berasal dari keluarga sederhana dan diasuh single mother. Oleh karena hidupnya yang sulit, Drea kadang menjadi sosok yang toksik. Di titik ini, Drea telah berhasil mengangkat status sosialnya dengan berpacaran dengan Max, ketua angkatan yang berasal dari keluarga kaya. Karena hal ini, ia jadi otomatis dikelilingi teman-teman populer yang juga berasal dari keluarga kaya. Ada Tara, Megan, Montana, dan Elliot. Geng mereka adalah yang paling disegani satu sekolah. Karena begitu, Drea agak angkuh dan bersikap seenaknya pada murid-murid lainnya. Suatu hari, Max pacar Drea memintanya untuk mengirimkan video dirinya untuk konsumsi pribadi. Dan karena mempercayai pacarnya itu, Drea pun mengirimkannya. Namun sayangnya keesokan paginya di sekolah, semua mata sudah tertuju pada Drea, karena video seksinya itu sudah tersebar. Seketika ia pun menghampiri Max dan menamparnya. Namun Max mengatakan kalau handphonenya dihack, dan bukan ia yang menyebarkannya. Di sana kata-kata Max lebih dipercaya orang-orang, sehingga otomatis Drea pun dikucilkan dan dihukum kepala sekolah, karena ia sudah menampar anak dari sponsor terbesar di sekolah itu. Kita beralih ke Eleanor, murid baru sekolah Rose Hill. Eleanor mengikuti pelatihan tenis yang diajarkan oleh Drea. Di sana Eleanor bersimpati pada Drea yang sedang ramai digosipkan karena video seksnya itu, dan mengatakan kalau Erika, salah satu siswi Rose Hill, sudah turut andil menyebarkan video seks itu ke komunitas. Drea yang tak suka dikasihani meminta Eleanor untuk tidak bersimpati padanya. Namun berdasarkan info dari Eleanor, ia pun menjebak Erika dengan menaruh obat-obatan di kamarnya, sehingga Erika jadi ditangkap polisi, dan harus menjalani rehabilitasi. Seusai pelatihan tenis, Drea bergegas pulang, tapi sayangnya mobilnya rusak, dan kebetulan Eleanor ada di sana menawarkan bantuan. Kali ini Drea tidak menolaknya. Sepanjang perjalanan mereka berbincang tentang masalah masing-masing. Eleanor berkata ia juga pernah dikhianati orang yang paling ia percaya. Ia bercerita dulu ketika SMP ia memiliki sahabat dan memutuskan untuk memberitahu rahasia terbesarnya, yaitu ia adalah seorang gay. Ketika berhasil mengatakan itu, ia merasa senang dan lega, namun sayang sahabatnya itu mengkhianatinya, membeberkan kalau ia lesbian dan memfitnah dengan mengatakan kalau Eleanor memaksa untuk menciumnya. Eleanor tidak masalah orang mengetahui bahwa ia gay, ia hanya tidak suka dianggap predator. Seketika ia jadi dijauhi orang-orang, dan mengalami depresi. Drea berkata itu sangat menyebalkan dan ia bertanya siapa yang melakukannya. Eleanor lalu memberitahu kalau yang melakukan itu adalah Carissa Jones, yang juga bersekolah di Rose Hill. Setelah berbincang-bincang, mereka yang sama-sama memiliki dendam pada seseorang akhirnya memutuskan untuk membalaskan dendam masing-masing. Eleanor akan menjatuhkan Max dan Drea akan menjatuhkan Carissa. Drea yang dihukum sekolah untuk memberikan pelayanan akhirnya memutuskan untuk masuk klub tanaman yang diikuti oleh Carissa. Di sana ia melakukan pendekatan dengan Carissa. Namun Carissa tak ingin berteman dengannya karena dulu Drea pernah menghinanya, yang Drea sendiri pun tidak ingat. Akhirnya di sana Drea berteman dengan Russ yang mengajarkannya merawat tanaman, dan mereka menjadi dekat. Dari Russ, Drea mengetahui kalau Carissa memiliki ruang pribadi untuk menanam, yang membuat Drea curiga dengan apa yang ia tanam di sana. Sehingga ia pun mencuri kunci milik Carissa, dan menemukan penemuan hebat yang bisa menjatuhkan Carissa. Rupanya Carissa menanam jamur ajaib yang tergolong obat-obatan terlarang. Drea lalu mencampur jamur-jamur itu di makanan yang dimasak oleh Carissa, yang mana makanan itu akan disajikan ke anak-anak sekolah. Ini menyebabkan satu sekolahan jadi kacau. Karena ini Carissa dikeluarkan dari sekolah. Beralih ke Eleanor, ia didandani Drea menjadi gadis yang feminim dan misterius untuk dapat menarik perhatian Max, dan rencana itu berhasil. Max mengajaknya berkenalan dan ikut berpesta di rumahnya, serta berteman dengan teman-teman Max yang populer itu. Ini membuat Eleanor memiliki kesempatan untuk membuka gadget Max. Di sana ia berhasil mengetahui kalau Max selama ini dekat dengan banyak wanita, alias selingkuh sana-sini. Bahkan ketika berhubungan dengan Drea, ia sudah dekat dengan banyak wanita. Ini membuat Drea menangis di pelukan Eleanor. Setelahnya mereka juga saling curhat dari hati ke hati. Drea mengatakan kalau kehidupannya sulit dan ada kemarahan dalam hatinya. Seketika Eleanor juga dapat memahaminya karena ia merasakan hal yang sama. Hari Valentine tiba. Ini adalah saat di mana misi menjatuhkan Max dieksekusi. Mereka menyebarkan cacat Max yang mendekati para gadis di sekolah.
Ini tentu merusak reputasi Max yang ternyata adalah seorang buaya darat. Namun yang tak mereka duga adalah bahwa Max berhasil melakukan pembelaan. Ia menormalisasi kedekatannya dengan banyak orang karena ia menganut sistem poliamori, yaitu